kula nuwun yang kelihatan maupun yang kegiatan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula ngaturaken sugeng dalu bapak-bapak, ibu di belakang ada, ibu sekalian, nuwun sewu, mohon maaf, mohon izin sowan dalemipun Bapak Soim inggih punika sakmenika nembe ngawontenaken syukuran dalem. Pramila niki rada terlalu serius ya jane. Biasane selengean iki kok malah ditibani sampur, dadi Pak Eko nuwun sewu nggih. Rada serius banget kan. Padahal kudune digawe santai. Saderengipun nyuwun izin Pak Haji, Pak Eko, Mas Haris, Mas Joni, Pak Soim, lan sedaya bapak-bapak dereng lepas tunggal maupun tunggal, boten mengurangi rasa hormat kula. Namung saderengipun dipun lanjut, monggo sesarengan ndedonga sak gaduh-gaduhe nggih dengan cara kita, karena yang seharusnya Pak Eko duluan. Ning kok ken kula piyambak. Kiriin mohon izin sekitar 5 menit. Marilah bersama-sama kita berdoa. Nuwun sewu, mohon maaf, mohon izin. Mari bersama-sama, mohon maaf, mohon izin sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Aisyah, Ibu Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain dan seluruh ahli bait. Wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hiyatan ilal malaikah Al-Ba'al Muqrabah, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, seluruh para malaikat, seluruh para rasul, seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam, wahiyatan ilal sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jalaludin, seluruh para wali se-Indonesia, seluruh para wali sedunia. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Wali Songo, Wali 10 Syekh Lemabang, Sunan Gunung Jati, Prabu Jayakarta, Prabu Siliwangi, Prabu Ijang Santang, Sultan Banten Syekh Hasanuddin, Syekh Nawel Al-Bantani, Syekh Mubarok Dimasing, Raden Ali Ajasan. Silakan didoakan tempat usahanya atau tempat domisilinya masing-masing. Leluhurnya silakan didoakan. Leluhur Kampung Gudang Mampelem di mana saya berusaha, leluhur Perumahan Mustika Tiga Raksa di mana saya berdomisili, leluhur Desa Pasir Nangka, leluhur Kecamatan Tiga Raksa, leluhur Kabupaten Tangerang, leluhur Provinsi Banten, leluhur Kampung Undang di mana saya berasal, leluhur Desa Wonorejo, leluhur Kecamatan Kedungan, leluhur Kabupaten Ngawi, leluhur Jawa Timur, leluhur Lumajang, leluhur Indonesia, para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini, diantaranya Eyang Soekarno, Eyang Hatta, Eyang Soeharto, Eyang Gus Dur, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Gus Salim, Dr. Utomo, dan seluruh para pendahulu negeri lainnya. Eyang Patih Gajah Mada yang mengajarkan kita persatuan Nusantara, Eyang Surodiwiryo, Ki Hajar Haji Utomo, Raden Mas Imam Kusuma, Mas Darmaji Budi Harsono, Mas Esat Mas Batini Mas Utomo, leluhur PSHT, leluhur pencak silat Indonesia. Kemudian silahkan didoakan leluhurnya kita masing-masing. Leluhur kita masing-masing, Pak Citros Minto, Baik Smito, Barosmi Basari, guru-guru kita, ahli-ahli kita yang sudah mendahului kita, leluhur wilayah sini, leluhur kita semua yang sudah mendahului kita, diberi terang kuburnya, padang kuburnya, diampura dosanya dengan surga oleh Allah SWT. Indah bahagia di alam sana, swarga langgeng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk diri kita lahir batin, kaki among, nini among, bapak kuasa, ibu bumi, kakang kawah, adi-adi, bapak limo pancen, badan limo sukmo. Terima kasih. Mohon maaf, nyuwun pangapunten. Untuk kedua orang tua kita, kedua mertua kita, anak istri kita, adik kakak, saudara, teman, sahabat, keluarga, tetangga, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia. Pejabat negeri ini dari RT sampai Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming, Kepresidenan, Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, keluarga besar Ibu Sri Hartati S, keluarga besar Mas Andi, keluarga besar Bapak Anantawa, Mas Ibrahim Garudaksono, keluarga besar Pak D. Sarawanto, bos-bos kita, buyer-buyer kita, guru-guru kita, semua ada yang kaitannya dengan kita, yang berjasa pada kita, keluarga besar Sobat Ngaji Diri sedunia, keluarga besar Pak Mojopahit, saudara kita setanah air sebangsa Indonesia, satu tanah yang kita injak, satu air yang kita minum, satu udara yang kita hirup adalah saudara kita. Semuanya mendapatkan keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, makmur sejahtera, kaya hati, kaya guru, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat, kaya segalanya. Gusti Allah menjadikan kita semua yang miliarder, yang baik hati, sehingga hidup kita manfaat untuk orang banyak. Gusti Allah memberkahi, melindungi, menjaga kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih ya Allah atas keselamatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Ya Allah, terima kasih atas kekayaan, keuangan, keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, kesuksesan. Ya Allah, terima kasih atas segalanya nikmat yang Kau berikan pada kami. Kami tidak mampu lagi menghitungnya ya Allah. Mohon maaf atas segala salah kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, mohon maaf, nyuwun pangapunten, mohon izin Bapak-bapak sekalian. Tentunya ini karena sudah terbiasa, artinya tim ini atau grup ini ya, atau keluarga besar ini sudah biasa ngajinya ngaji tarekat. Nggih. Ngaten to, ngajinya ngaji tarekat atau hakikat. Tentunya nuwun sewu saderengipun atau sebelumnya, karena saya sendiri ini berangkat dari seniman atau berangkat dari budayawan. Jadi nuwun sewu dengan mohon maafnya saya, dengan cara saya, karena saya diundang ya saya harus menyampaikan apa yang dititipkan oleh Gusti Allah ada di dalam diri kami ini. Kemudian karena memang saya yakin yang hadir saat ini satu frekuensi, satu jiwa, satu rasa, arahnya ke dalam hati, ke diri, dan ke Tuhan. Saya yakin seperti itu. Maka yang pertama kami sampaikan, yang pertama kita hadir di tempat Pak Soim ini. Tentunya Pak Soim, tempat ini awal cikal bakal untuk salah satu mempersatukan saudara-saudara kita yang lagi mencari ketuhanan atau senang ketuhanan. Mas Haris sama di tempat Mas Haris, tempat orang-orang yang kasesem ketuhanan. Supaya suasananya nggak terlalu serius ya, serius kan betul masuk malah. Rodok guyon maton mawon. Rodok guyon maton mawon. Nggih, rodok guyon maton mawon yang tadi serius karena kita memang doa. Awalnya tadi doa kita harus serius pakai hati kita. Nah, tentunya sebagai pembuka, intinya siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya ia akan kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti yang beliau sampaikan Gus Mulason, kita teruskan dari sono ke Jawa Barat, kita kembangkan seluruh dunia
Karena ini memang sudah saatnya. Bahkan kemarin tanggal 20 Mei 2026 itu adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian saya oleh Gusti Allah disuruh bikin TikTok satu lagi. Yang lama tontonan jadi tuntunan. Yang tanggal 20 Mei 2026 Kebangkitan Kesadaran Nusantara. Karena jikalau Indonesia ini sudah Nusantara semua, saya yakin akan lebih bijuswa. Sudah ada Islam Nusantara, sudah ada IKN Nusantara, sudah ada Kebangkitan Nusantara. Dan nanti kalau boleh nih, kami usul nih kalau boleh, nanti NU Nusantara, Buddha Nusantara, Hindu Nusantara, Konghucu Nusantara, Kapitayan Nusantara, dan seterusnya semua embel-embel Nusantara. Setelah Nusantara semua, maka dengan sendirinya sudah bersatu dengan sendirinya, karena sudah bersatu dari dalam. Kalau orang benahin dari dalam, saya yakin di luarnya dengan sendiri terbenahi. Seperti lagu Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah Indonesia. Ada dua sandi yang tersirat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, kemudian bangunlah Indonesia Raya. Kalau bahasa leluhur kami itu, bangunlah jiwanya. Membangun jiwa. Jiwa kita itu asli murni dari Gusti Allah. Jangan ternodai, tinggal menjaga. Jiwa kita dari Gusti Allah, asli bukan bikinan manusia, tinggal menjaga, jangan ternodai jiwa kita. Memayu hajuning jiwa, jangan ternodai, jangan tertutupi, biarkan masih asli, jangan sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, membenci, memaki, menyalahkan, menyerang, dan seterusnya, tinggal diisi, kaitkan, sambungkan dengan Gusti Allah ini. Jiwa kita menyatu dengan Nur Muhammad, dengan Nur Ilahi ini, namanya ruh, sambungan terus tiap detik dan waktu. Kemudian memayu hayuning rogo, menjaga raga, olahraga teratur, istirahat teratur, makan teratur, pikiran seneng, hati seneng. Maka kadang-kadang saya tarik getaran jiwa itu belum umum, tapi sejatinya nanti suatu saat itu umum. Karena meditasi itu ada meditasi gerak, meditasi diam, meditasi pernapasan. Lah kemudian setelah itu memayu hayuning keluarga, menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita yang terpenting adalah menjaga diri kita dan keluarga kita aman dan nyaman, nggak ngerepotin orang. Nek iso bantu orang. Itu udah top merkoto. Kemudian yang ketiga, memayu hading sasomo, menjaga hubungan sesama manusia tanpa ras, suku, agama dan golongan, praktek Pancasila. Kemudian yang berikutnya yaitu memayu hayuning bawono, menjaga ikut melestarikan alam raya ini. Nah itu sebagai pembukanya, itu intinya dari dalam, pentingnya membuka pikiran dan hati. Karena umur 1-30 tahun belajar syariat sama tarekat. Syariat di lisan, tarekat di pikiran. Mulai 30 tahun belajar hati hakikat. Kemudian marifat kebersamaan ini. Mungkin pembukanya itu nanti Kang Mas Eko yang meneruskan, atau nanti interaktif. Di sini sama, tidak ada yang lebih di antara kita. Asah asuh asih, duduk sama rendah, beri sama tinggi. Dan justru seperti ini yang membuat kita tidak sungkan, membuat kita tidak ada yang lebih, hanya Gusti Allah yang lebih. Nah, mungkin itu sebagai pembuka. Bila ada salah dan kurangnya kami minta maaf. Bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten. Nggih, boten bareng nggih. Saya tangkap ya. Video biasa nggih. Video biasa nggak apa-apa ya. Itu tidak disebut mau ribet pernusa. Ribet pernusa. Oh nggih, mangke sing kirang dibenahi. Evaluasi. Jadi satu. Nggih, mangke dibenahin. Jadi evaluasi. Setuju Kang Mas. Selalu evaluasi. Monggo Kang Mas, lanjut. Kan pula pemula. Jadi perlu pengenalan. Monggo. Ini video biasa Pak, Kang Mas.
Nuwun sewu, silakan. Pun sip. Pantesan nggak belum. HP ini sampai nggak belum. Ini yang biasa ngelem. Nggih. Saya pun diatur oh yang baru ketemu. Silakan. Monggo. Silakan. Sip. Ampun. Makanya siapalah sejatinya diri kita. Siapa sih manusia itu? Siapa sih orang itu? Makanya siapa yang nggak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhannya. Akhirnya Allah menurunkan agama. Ada agama Buddha, Hindu, Islam. Agama terakhir agama Islam. Nah, Islam yang sejati itu yang seperti apa? Makanya awaluddin marifatullah. Awalnya orang beragama harus bermarifat kepada Allah. Siapa sih Allah itu? Allah itu ya Tuhan kita umat Islam, namanya Allah. Tapi di balik nama Allah itu siapa? Makanya jangan kenalin asmaku, jaku, sifatku, asma'inu. Kenalkan, kenalilah aku. Tapi bukan aku makhluk. Ketemunya ayat At-Toha 14. Innani Allahu la ilaha illa ana. Makanya manusia dibentuk dengan dua unsur, antara jasmani dan rohani. Kalau jasmani yang hadir di sini pasti Islam. Apakah rohaninya udah Muslim? Apakah udah Islam? Makanya siapa yang nggak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhannya. Berarti sejatinya diri kita ini siapa? Mau sesungguhnya aku tidak jauh dari urat nadi, urat leher. Kenapa kita masih buta rohani kita kepada Allah? Makanya di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Ini cuma menyampaikan dawuhe sepuh para kiai, para ulama, dawuhe Rasulullah. Makanya siapa yang nggak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhannya. Makanya sekarang banyak orang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya. Siapa sih Tuhan kita? Umat Islam pasti tahu Allah. Tapi di balik nama Allah yang sesungguhnya itu siapa? Apakah kita udah kenal? Apa baru kenal? Apa baru menyebut nama? Makanya Islam yang sempurna adalah syariat, thoriqoh, hakikat, ma'rifat. Syariat tentang ilmunya, thoriqoh adalah jalan, hakikat yang sejatinya, menuju sejatinya untuk supaya liqo usul ketemu dengan Allahnya. Kalau kita jasmani Islam, yang mengislamkan, yang menyuruh siapa? Apalagi rohani kita. Karena jasad nanti pasti pulang ke tanah, kembali ke tanah. Tapi yang pulang di hadapan Allah adalah rohani. Apakah rohani ini udah ketemu Allah? Apa udah tahu alamat dan tujuannya untuk usul dan liqo ketemu Allah? Nah, caranya seperti apa? Kalau wasilunya banyak orang tahu. Sedangkan kalau sholat, ini wajah itu wajah, iya hadapkan wajah rohmu dengan wajahku. Tapi kenapa kita nggak bisa khusyuk ya kalau sholat? Nah, sedangkan khusyuk wal kudu itu seperti apa? Kalau jasmani udah benar, tapi rohani kita jangan sampai tohut, menduakan. Sholat harus ketemu Allah, ketemu tujuan.
Ini wajah tu wajah iya. Karena rohani kita ini udah diisi dengan ubud syahwat. Seluruh dunia udah dimasukkan akal dengan nafsu ini tadi. Makanya harus kenal akal, nafsu, dan roh itu tadi. Siap, kita hidup ini kalau nggak ada roh, bisa hidup nggak? Ya, roh itu sesungguhnya siapa? Apakah kita udah kenal dengan rohani kita? Makanya sekarang disibukkan dengan ubud syahwat, tentang kepikiran dunia, susah, sedih. Karena kita ciptakan. Makanya bagaimana cara liko usul untuk ketemu Allah? Makanya dinul hadinul tokit, inti wahyu yang dibawa Rasulullah, surat At-Toha 14 menuju ke Anbiya 25. Muhammad, aku tidak pernah muncul rasul-rasul termasuk engkau. Sampaikan kalimat inti wahyu. La ilaha illa ana wa'budun hadiri sholat. Sholat itu harus ketemu Allah. Kalau nggak ketemu Allah, sholat kita mau kemana, Pak? Dan sholat yang benar itu yang seperti apa? Sedangkan di Al-Quran dijelaskan sholat jaim, sholat wusta. Ya, setelah Rasulullah Isra Mi'raj dapat hadiah sholat. Sedangkan Isra Mi'raj dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan udah ada masjid, Pak. Berarti sebelum Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu, sholatnya Rasulullah seperti apa? Karena guru mursyid kita bisa nyampe Allah kalau nggak lewat Ibnu Abdillah, Rasulullah tidak akan bisa nyampe secara wasilunnya. Makanya tentang sunahnya sholat syariat semua banyak tahu, tapi hakikatnya sholat yang sebenarnya sholat yang seperti apa? Makanya awaluddin marifatullah. Kita awalnya umat Islam harus bermarifat dulu, harus ketemu Allah. Kalau nggak ketemu Allah, amalan kita jombang, karena nggak punya tujuan. Contohnya kita kirim ayat, surat, doa, ditujukan kemana? Nah surat itu kalau nggak tahu alamatnya, nyampe nggak kira-kira? Baliknya kemana? Ke diri. Nah diri kita ini yang mana, Pak? Nah kita diciptakan Allah, dihidupkan di dunia ini punya bekal apa, Pak? Punya modal apa, coba? Tapi semua di aku. Hartaku, duniaku, agamaku, ayo bela agama. Yang bisa membela agama cuma Allah, Pak. Kita nggak bisa. Nah, agama itu apa sih? Makanya sekarang banyak orang beragama tapi tidak ketemu yang punya agama itu tadi. Makanya dibilang Pak Ustadz, Pak Kiai, tontonan jadi tuntunan. Sekarang banyak orang tontonan, tapi kenapa jadi tuntunan? Tapi tuntunan cuma ditonton, Pak. Tapi nggak dipraktekkan. Banyak orang tahu arti Al-Quran, tapi mutasil mutasabiaknya makna dan tujuan ayat Allah itu diturunkan untuk apa? Kalau artinya semua umat Islam banyak yang paham, tapi makna dan tujuan ayat itu loh yang tidak paham. Makanya siapa yang nggak mengenal dirinya tidak akan mengenal Tuhan. Sesungguhnya diri kita ini dibentuk jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu seperti ini wujudnya. Nah ini wujud siapa? Karena kita wujud pasti ada yang mewujudkan. Berarti sejatinya yang wujud itu siapa? Makanya bilang Bapak tadi kapitayan itu ilmu tua, Pak. Seluruh dunia belum ada wasilah-wasilah. Orang Jawa, orang Indonesia, orang pribumi ini udah bermarifat kepada Allah, udah bertauhid, Pak. Karena ilmu syariat ini datang ke Indonesia, itulah jadi benturan. Makanya syariat dengan hakikat itu pasti benturan.
Makanya kalau nggak sefrekuensi, nggak sepemahaman, ngaji tentang babakan mengenal diri ini, membersihkan diri ini, tidak akan bisa nyampe kepada Tuhannya. Apalagi ketemu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Yang pulang itu jasad apa roh? Nah, kalau rohnya buta sama Allah di dunia ini, mau ketemu nggak kira-kira? Tahu alamatnya enggak? Nah, makanya thariqah itu jalan untuk ketemu Allah. Tapi thariqah harus naik ke hakikat. Setelah hakikat harus bermarifat. Nah, bermarifatnya kita kepada siapa? Kepada makhluk atau kepada kholik? Nah, antara makhluk dengan kholik ini kan, kalau ketuanya makhluk pasti ajajil. Karena ajajil diperintahkan Allah untuk menggoda cucu Adam sampai akhir dunia. Itu yang disebut hawa nafsu, akal itu tadi. Makanya harus kenal diri kita, antara akal, nafsu dengan roh itu tadi. Contohnya kita dikumpulkan ini, siapa yang punya tujuan? Pasti orang syariatnya yang mengumpulkan Pak Sokim. Tapi hakikatnya yang merintahkan Pak Sokim siapa? Allah. Nah, sama Allah itu kenal di mana, Pak? Gitu. Kenal nama. Apa kenal sesungguhnya sejatinya yang punya nama Allah itu siapa? Jangan kau sembah sifatku, jatku, kalamku, asmaku, sembahlah aku, inani. Ayatnya jelas. Sesungguhnya aku Allah. Maka ingatlah aku, sembahlah aku, sholat untuk ketemu aku. Blablabla. Tapi bukan aku makhluk nih Pak, akunya Allah. Nah, sedangkan umat Islam dengan dipertunjukkan inti wahyu yang dibawa Rasulullah, kadang-kadang masih nentang ya kita. Makanya kalau rohani belum benar, belum ke akad, ke wahid, ke tunggal, tetap manusia akan pusing dengan urusan ubud sahawa ini tadi. Akhirnya condongnya ke makhluk. Tawasul semua, lahut jabarut malakut, makomnya makhluk. Kata Allah, akunya mana? Cipta aku kau sebut-sebut, kau tawasulin. Akunya mana? Yang patut disanjung dipuji cuma aku. Tapi bukan aku makhluk itu. Tapi akunya Allah. Akhirnya manusia aku-akuan, Pak. Bisa ono, bisa ini, bisa itu. Makanya semua ini punya ilmu karena ilmunya dari mana sumbernya? Pasti dari Allah. Makanya ada baik dan jelek, golongan kanan, golongan kiri. Golongan kiri itu siapa? Golongan kanan siapa? Makanya kalau ada wayang, ada Amarto, ada Ngastino. Golongan kanan, golongan kiri. Nah kita ini mau mengikuti golongan yang mana nih? Golongan yang sejati. Makanya cari guru yang sejati, yang kekal, yang abadi, tidak pernah mati. Apa kita udah kenal rohani kita? Kalau jasmaninya udah kenal, Pak. Tapi jasmani ini nggak punyaan siapa. Kita di dunia ini modalnya apa? Tapi di aku semua. Tapi kata kerja ciptaan aja, kata kerja rambut, banyak orang milioner, Pak. Tukang cukur ya. Dengan kata kerjanya Allah. Ciptaan Allah. Dengan tangan banyak orang kaya, dengan kaki banyak orang kaya. Kenapa kita masih bingung? Makanya sandinya dunia 101, ada tiada ada. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Nggak ada lagi. Walawal, walakhir, wal dohir, wal batin. Al-Hadid ayat 3. Aku juga di awal, aku juga di akhir, aku juga di dohir, aku juga di batin.
setelah batin jadi mubin. Dari yang goib jadi nyata. Makanya kita menyebut apapun mesti ada wujud, Pak. Ini korek, ada wujudnya enggak? Ini rokok, ada wujudnya enggak? Nah kalau Allah wujudnya mana, Pak? Nah kalau rohaninya udah benar, imannya kepada ihsan pasti ketemu. Tapi kalau belum ihsan, mau ketemu apa? Akhirnya ke makhluk condongnya. Nah, makhluk itu ketuhanan jajil, makanya ahli jajil punya tugas untuk menggoda cucu Adam sampai akhir dunia, yaitu yang sebut-sebut syahwat nafsu itu tadi. Makanya di diri kita harus kenal dulu, Pak. Kalau kita di dunia ini tidak dibuka ala nurin, cahaya marifatnya Allah, mual kita bisa melihat Allah, bisa kenal sesungguhnya Allah. Kalau disebut semua anak kecil aja tahu, Pak. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi Allah yang mana? Kalau kita di dunia belum ketemu Allah, seluruh amalan kita jauh, Pak. Akhirnya ketemu dengan ciptaan. Nah, makanya supaya umat Islam itu tidak lupa, tuliskanlah kitab keren yang disebut Al-Qur'anul Karim. Bisa ada hurufnya, bisa dibaca, bisa tahu artinya. Nah, kitab Nur Qadim yang ada diri kita, Qadim ala Qadim, nopo baru kenal, nopo baru tahu nih, Pak. Yang ada diri kita tidak bersifasi, tidak berpapat, tidak berhuruf, tapi bisa dibaca. Coba tapakuri ke dalam, siapa diri kita? Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Nah, itu timbulnya dari akal nafsu, apa dari Allah? Tinggal iman kita kemana? Kalau iman kita udah bertauhid, udah bermarifat ke tauhid, pasti itu perannya akal, wahid dan tunggal. Makanya 30 juz, 6.660 ayat, 114 surat, 1.027.000 huruf Al-Quran, semua robitohnya ke Allah. Kenapa umat Islam sekarang condongnya ke makhluk? Pertanyaannya, Muhammad Ibnu Abdillah makhluk apa kholik? Makhluk. Akhirnya dogmanya seluruh syafaat punyaan Rasulullah. Sedangkan Ad-Dumar 40 jelas, syafaat pertolongan mutlak milik aku, kata Allah. Yang bisa menolong semua itu aku. Maksudnya aku Allah ya, Pak, bukan aku makhluk. Makanya umat Islam harus Islam, iman, ihsan. Banyakan berhentinya di iman, yakin sama Allah, tapi tidak ihsan, tidak bermarifat. Nah, makom itu ada 3. Ada mukadaroh tentang dunia, ada mukasapa, lahut, jabarut, malakut. Itu semua masih makhluk, Pak. Makhluk tidak ada yang kekal, pasti mati. Yang kekal kemusahadah, fana, kamil, baqo. Proses fana aja diri kita ini sulit. Karena apa? Akal sama nafsu udah dimasukin ubud sahwa ini tentang dunia. Akhirnya pusing terus, Pak. Kekurangan dunia, kekurangan syariat, diuji anak istri, tidak sanggup. Karena akal sama nafsu yang main. Coba kalau perannya Allahnya di bawah. Makanya dari takoli ke tajali. Untuk mengenal Allah, untuk liqa usul harus bertajali, harus berzikir. Nah ini kita sampaikan kepada intinya aja, nggak usah muter-muter. Kalau muter-muter secara wasilah deh, sampean dari Ustadz Kiai pun dijabat. Tapi hakikat sesungguhnya untuk ketemu Allah, kalau nanti di dunia nggak kenal, nanti mau kemana? Kalau di dunia ini syariatnya, sampean mau bertanya kesasar masih bisa. Tapi kalau nanti saat innaillahi wa inna rajiun, kalau sunah sesi dijenat sangkan parangi dumadi itu akhirnya manunggale kaulah Gusti. Kalau Allah nggak manunggal sama kita, masa kita hidup? Nah, hidup ini dari mana lah? Dari sang yang hidup, sang yang tunggal, sang yang menang. Ya itu siapa? Ya Allah. Coba beda nama kenapa jadi masalah? Gegeran. Gegeran terus.
Maksudnya orang apa? Padahal sesungguhnya tidak jauh dari urat nadi, urat air. Allah itu sangat dekat. Kenapa kita masih buta? Akhirnya tanpa sadar kita menyesatkan diri sendiri karena tidak paham, tidak tahu. Akhirnya robitohnya keyakinan kemana? Ke makhluk terus. Kita sholat mintanya dunia terus, nggak pernah minta nanti biar husnul khotimah, biar ketemu Allah. Nopain tentang hati sampai pengen ketemu Allah. Masuk makhluk ketemu Allah. Lalu Allah ibu tentang awal dewi, nopo awal dewi sakit denger, sakit melihat, sakit berucap. Makanya kalamullah, ucapan manusia salah benar dari kalamnya Pak. Tanpa kalamnya, sifat 20-nya nggak bisa kita Pak. Cuma kita dimajaskan, jangan diaku, dititipin. Makanya di dunia cuma hak titipan. Jangan diaku. Orang kaya sedunia ini Pak, cuma sementara ditinggalkan. Yang dibawa mati apa? Apa yang dibawa mati Pak? Apa cukup dengan Islammu? Apa cukup dengan sholatmu? Apa cukup dengan baca Quranmu? Jaminannya dari mana? Akhirnya ikut sunnah. Sunnah pun dunia ini semua katanya Pak. Kata kitab, kata kiai, kata ulama. Tapi sampai tidak praktek, apa yang tahu sesungguhnya tentang ayat itu. Makanya ayat itu bisa terbantahkan kan sampai tidak laku. Ilmu amal istiqomah mu'al Pak. Bisa nyampe ke Allah. Karena apa? Tujuan endingnya Allah. Karena kita berketuhanan. Makanya negara dunia ini yang berketuhanan cuma Indonesia loh Pak. Pancasila. Tapi sila kelima kenapa sulit? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi keadilan seluruh dunia. Makanya diukir tadi dengan Mas ini dengan Bung Karno, Paduka Soekarno, Mister Soekarno, Insinyur Soekarno, Bapak Soekarno, pembentuk revolusi. Apakah kita udah merevolusi rohani kita? Rohani kita terjajah terus, jasmani enggak. Rohani terjajah. Dengan apa? Diperbudak oleh hawa dan nafsu. Akhirnya sulit terus Pak. Makanya dunia ini ada, tiada, ada. Sekarang kenyang, ntar lapar, ntar kenyang. Sekarang punya duit, besok nggak punya duit, besok punya duit. Terus kita ini cuma menjalankan putarannya Allah. Cuma kita nggak ngehnya kemana? Seolah-olah ke Allah udah pasti nyampe. Kata siapa Pak? Wong yang punya nama Allahnya kenal. Contohnya Bapak namanya siapa? Iwan. Iwan. Pak Iwan. Iwan itu yang mana? Coba. Oh dengan namanya aja nggak kenal. Banyak kan disebut orang Pak Iwan, Pak Iwan. Tapi Pak Iwan sendiri pernah nggak nyebut nama Pak Iwan? Makanya hadiah tadi Al-Fatihah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kita nggak bersatu? Ucapan bisa ngomong, tapi akal sama nafsu condongnya kemana-mana. Apalagi rohani. Makanya untuk mengenal Allah, untuk dekat sama Allah ada 4 tahapan. Makanya zikir. Zikir itu buahnya dari napa? Zikir itu kan ingat. Setelah ingat pasti dekat, setelah dekat pasti bisa melihat wujud sejatinya Allah. Makanya wujud yang bisa melihat wujud itu sendiri. Kalau wujud kita masih ada makhluknya, mu'al sampai tahu wujudnya sejatinya Allah. Makanya yang bisa menolong kita saat kita adalah wujud sejatinya Allah. Kalau sampai panggil nama-nama terus, gimana Pak? Allah, 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 Allah. Gitu. Ya kalau Allah bisa menolong apa? Yang bisa menolong wujud sejatinya Allah di balik nama Allah itu. Jadi dari zat, sifat, asma jadikan satu. Aku ketemunya atau hambat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat loh Pak. Kita mengacu ke Al-Quran karena hujah yang paling tertinggi. Padahal hujah itu semua ada diri kita.
kita bisa suara, yang menyuarakan siapa ini? Makanya akhirnya nggak sepemahaman, nggak sepemikiran, nggak sehati, nggak serasa. Akhirnya apa? Benturan. Makanya sirikopi, penyakit hati ini paling bahaya, Pak. Yang disebut sirikopi. Ini penghalang untuk ketemu Allah. Karena Allah itu maha suci. Kalau kita belum rohaninya disucikan oleh Allah, moal, Pak, bisa ketemu, bisa wusul liko, jadi wasil. Makanya umat Islam harus syariat, thariqah, hakikat, makrifat harus meningkat. Syariat ilmunya, thariqah itu jalan, hakikat ditujukan kepada siapa? Akhirnya setelah bermarifat pasti bertauhid. Semua adalah yang ada wujud sejatinya itu, wujud sejatinya Allah itu sendiri. Makanya ini wujudnya nur, nurullah, nur Muhammad. Ya ini makhluk ini Muhammad semua. Makanya untuk ketemu Allah wasilahnya harus jasadnya ikut Muhammad. Nah, Rasulullah punya ilmu dua, jasmani dan rohani. Kalau jasmani kan syariatnya yang Bapak lakukan tiap hari. Tapi hakikatnya rohani ini kemana? Makanya ibadahnya Rasulullah tentang rohaninya yang seperti apa? Ini jarang dijabar, Pak, tentang pengajian dini. Makanya akhirnya tontonan jadi tuntunan, tuntunan pun jadi tontonan. Akhirnya cuma sekedar omon-omon, Pak. Coba, sampean sholat selama ini ketemu siapa, Pak? Apa udah ketemu Allah? Nggak usah dijawab, Pak. Masukin ke dalam, Pak. Karena ini spiritual keyakinan masing-masing setiap individu manusia. Ruginya saya nyampaikan ini apa, untungnya juga apa? Wong itu cuma wasilah. Bahasanya toa, mik. Makanya kalau menyampaikan wahyu adalah apa? Rasul bukan? Rasul. Nah, makanya ada nabi, ada rasul. Kalau nabi untuk kepribadian nabi, tapi kalau rasul untuk umat. Lah, kalau udah memanakan diri yang disebut musyahadah, itulah bahasanya singgasananya Allah. Harus panah, kamil, bakok. Nah, Rasulullah itu makamnya di bakok, Pak. Istiqomah itu. Akhirnya apa? Maksum. Dan maksum itu udah keakad semua perannya Allah, wahid, tunggal, ahad. Makanya surat Al-Ikhlas kenapa nggak bunyinya ikhlas ya? Kenapa Al-Fatihah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama. Aku ini nama. Jangan kau panggil namaku. Lebur dari sifat jad kalam asma. Lebur jadilah aku. Jadi kekuatan. Baru di situ, Pak, ketemu jiwa yang tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah, karena semua perannya Allah. Nah, inilah wujudnya Allah, tapi bukan wujud sejatinya. Itu tadi mengacu ke ayat Al-Hadid ayat 3, walawaru wal akhiru wal johiru wal batiru. Ya aku ada di awal, ada di akhir, ada di batin, ada juga di dohir. Lah dohir kita ini siapa, Pak? Makanya banyak orang sekarang terkecoh dengan casingnya, melihat takwanya, jasmaninya, tapi rohaninya kemana? Karena yang pulang kita ke Allah, yang diminta pertanggungjawaban rohani, Pak. Karena jasad ini lebur masuk tanah. Makanya ada kisah, ada hujan, nanti ada siksa kubur. Dan sampai hati sampai susah, ijab kubur betul. Kan dikubur di dalam, diijab, akhirnya susah, sedih, galau. Itulah akal sama nafsu itu. Yaitu sesungguhnya ajajil, setan iblis. Makanya musuh nyata bagi manusia adalah setan iblis. Tapi musuh sampai kenyataannya manusia apa? Setan iblis, Pak. Jadi awake dhewe sinten mawon tenggene awake dhewe iso isi dunia, iso isi kita, semua dari nur cipta ini tadi. Makanya manusia diciptakan sempurna.
jasmani dan rohani. Lah rohani itu pun kenal kan diri kita. Akal, nafsu, batin, rasa sampai pangrasa. Nah, Allah itu adanya di rasa, Pak. Rasa itu gak pernah bohong. Coba nikmati. Rasanya kopi apa? Rasanya kopi menurut sampean dengan menurutku itu beda. Makanya zikir yang paling tinggi adalah panau zikir. Zikir rasa. Syariat, marifat syariat. La ilaha illallah, masih manggil nama. Pak Iwan, kalau ketemu Pak Iwan manggil nama nggak? Kalau belum ketemu masih manggil nama. Naik lagi ke Tulogo. Oh Allah. Ini bukan menyalahkan ya. Ini cuma menyampaikan. Benar salahnya tergantung pemahaman sampai di mana. Karena yang merusak dunia ini pemahaman sama pola pikir manusia. Makanya Ajajil nolak untuk menciptakan Adam ini. Allah, Ajajil nolak sama Allah. Karena mau membuat kehancuran dunia. Nyatanya benar nggak? Yang menghancurkan dunia ini Allah apa manusia? Pola pikir sama pemahaman manusia. Benar pun kalau sepemaham ya benar. Salah pun kalau sepemahaman benar, Pak. Contohnya maling. Menurut sampean salah. Tapi sepemahaman dia, maling itu benar, Pak. Dia yang gerakkan siapa? Kita tanpa digerakkan, pada dasarnya seluruh makhluk dinas haula wala quwata tidak punya daya upaya. Tanpa ilah bilaku, tanpa digerakkan dengan aku, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Batang urip, cuma dikasih roh ngaku-ngaku. Lah ini yang bahaya, Pak. Sampai ibadah pakai nafsu nggak boleh, Pak. Sholat 5 waktu mintanya dunia, tahajud mintanya dunia, duka mintanya dunia. Akunya mana? Makanya siapa yang nggak mengenal diri nggak akan mengenal Tuhan. Makanya kenali diri kita. Kalau cara wasilonnya pun paham sudah, kan pernah ngaji mungkin ada yang mondok, ya kan? Bapak ini dari PAST, dari Toriko, naik ke hakikat. Makanya rumah tangga 1, tangga 2, tangga 3 sangat berat, Pak. Tangganya mana? Makanya kalau rohani udah benar akhirnya timbul berbudi luhur, akhlak istiqomah, istimaiyah. Nopo akhlak Rasulullah. Niku timbul sampai pun dekatkan diri sebenarnya pasrah kepada Allah. Akhirnya sidik, amanah, patona wujud niku. Apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, membantu orang. Lah membantu aja hitung-hitungan apa? Padahal sesungguhnya yang menggerakkan membantu itu siapa? Makanya siapa yang berbagi pasti dibagi. Akan siapa yang nanam pasti panen. Tinggal nanam kebaikan apa kejelekan. Nah kita diciptakan sama Allah, kenapa masih dihisab? Karena mengaku makhluk. Kalau mengaku makhluk pasti dihisab. Kalau udah dekat, sebenarnya dekat, musuh kok ketemu, apa yang mau dihisab? Wong semua udah perannya Allah. Makhluk udah sirna, udah panah. Makanya sifat panah itu kekasih Allah yang tinggal dasar. Tapi kita untuk memanahkan paling sulit. Oke, sementara cuma cukup segitu. Mohon dilanjut lagi Pak Ustaz. Maksudnya interaktif. Ini kan terus panjang. Terus barangkali dari bapak-bapak nanti mau, tadi kan banyak tuh yang dijelasin untuk waktu satu persatu, barangkali mau ada ditanyakan kan. Ini kan pun banyak sekali. Langsung mumpung Gus Eko wonten mriki kesempatan gitu loh Gus. Maksudnya itu silakan mau bertanya tentang apa saja yang tadi sudah disampaikan gitu. Takutnya ada yang ganjel pengen tanya ini Gus. Kesempatan monggo barangkali mau ada yang tanya tentang diri. Banyak tadi ya, semuanya udah ada semua. Nanti kita saling interaktif aja, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi situasinya digawe anu mawon. Tidak ada murid, Pak. Digawe guyon mawon. Ini terlalu serius. Makanya rodok sepaneng urung kudu nganti sedoyo. Nanti kalau udah di hati semua nyaman. Ini memang belum. Makanya ya Pak, wajar. Ngaji hakikat jangan masuk akal. Harus pakai mana. Mun teng mriki sedoyo nanti tak windah. Iya.
Nanti ketemu jiwa yang tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada dosa. Nanti wasilai kita kasih. Selamat datang Gus Hadi, Rahayu saudaraku dan kawan-kawan. Ini sudah kenal lama di Paguyuban. Rahayu nggih, monggo dipun silakan yang di belakang. Monggo Bapak-bapak, biar rodok suasananya cair. Kalau interaktif itu sama-sama sama-sama hidup. Tidak salah satu yang hidup gitu. Nah, biar nyemantai. Silakan ada yang bertanya silakan. Ada enggak? Monggo ini bareng-bareng aja. Bukan bertanya sih, diskusi aja yang indah. Diskusi. Santai mau terserah Oh, mau. gitu. Nek kalau gitu saya yang tanya gitu. Nggih, nuwun sewu nggih sedaya. Dadi ben cuair ngeten Gus. Saya itu punya gagasan juga. Saya menunggu, ini kita ben direkam sekalian, ben sa Indonesia nggak krungu.